Oke guys, balik lagi bareng gue Andrew di channel MMTV. Oke, barusan hari ini gue purchase hari ini nih ya. Jadi ada beberapa follower di Instagram gue. Mereka juga subscriber gue juga sih. Jadi pada DM gue tuh tentang mereka tuh udah interview visa Amerika di kedutaan besar Amerika di Jakarta. Dan ada beberapa yang ditolak. Jadi gue nggak tahu kenapa, sebabnya apa, gue belum tanya mereka sih. Jadi mereka pada share ke gue interview visanya ditolak, baru ditolak nih. Purchase hari ini nih. Nah, sekarang gue pengen bahas penyebab-penyebab nih, sebab-sebab visa Amerika tuh ditolak. Kenapa sih bisa ditolak? Oke, jadi penyebab utama kenapa pelamar visa ditolak ya, itu sebabnya itu cuma satu sebenarnya. Kita tuh nggak bisa meyakinkan yang kedutaannya atau meyakinkan interviewernya kita tuh kalau kita tuh akan pulang nanti. Kita tuh punya ikatan kuat dengan Indonesia. Jadi kalau kita punya keluarga atau punya kerjaan atau punya family atau apa di Indonesia, ya itu namanya ikatan dengan Indonesia ya. Jadi kita kurang bisa meyakinkan mereka sih. Nah, sebenarnya ada banyak beberapa hal-hal yang bikin kita ditolak visa kita. Oke, jadi gua mau bacain sebab-sebab, ada 10 sebab kenapa pengajuan visa Amerika tuh bisa ditolak. Oke, sebab yang nomor 1 atau yang pertama, kalau kita ditolak itu pasti karena ada dokumen yang kurang atau dokumen yang salah. Jadi kan kita disuruh bawa foto, suruh bawa surat ini, rekening koran segala macem. Nah, itu jangan sampai salah. Biasanya tuh kalau dokumen udah salah pertama, itu udah chance untuk ditolaknya itu besar ya. Jadi jangan sampai ada dokumen yang salah. Jadi sebelum kita datang interview visa, kita harus periksa dulu dokumen-dokumen yang diminta lah apa aja. Jadi jangan sampai ada yang salah dan jangan sampai ada yang kurang. Oke, yang kedua, alasan kita ditolak itu sikap kita tuh nggak benar. Jadi kalau kita misalnya pas interview kita gugup atau kita mencurigakan atau mungkin terlalu sombong atau terlalu nggak sopan atau so asik, nah, jadi yang bikin interviewer itu nggak nyaman ya, kita bisa ditolak juga. Nah, jadi pas kita interview ya usahain kita senatural mungkin lah. Jangan gugup, jangan mencurigakan, santai aja. Jadi nggak perlu berlebihan juga sikapnya sih. Jadi ya mengalir aja. Jadi seperti kita ketemu orang biasa aja. Jadi santai aja. Oke, jadi yang kedua itu sikapnya nggak benar. Oke, terus penyebab ketiga ya, kenapa ditolak itu kita ditolak karena kita tidak bisa ngomong bahasa Inggris sama sekali. Jadi nanti kita diinterview dengan bahasa Inggris ya. Jadi mungkin ada 10 pertanyaan atau biasanya sih 10 pertanyaan ya. Jadi kita tuh nggak ngerti apa yang mereka ngomongin. Jadi apa yang mereka tanya itu dalam bahasa Inggris kita nggak ngerti. Jadi kita minta diganti pakai bahasa Indonesia. Nah, itu nggak boleh. Sebenarnya sih interview begini ya, itu boleh pakai bahasa Indonesia. Cuman jangan semua pertanyaan dibablasin pakai bahasa Indonesia. Jadi mungkin kalau ada 10 pertanyaan, mungkin 7 pakai bahasa Inggris, 3 bahasa Indonesia masih boleh. Kalau kita bablasin semua 10-10-nya pakai bahasa Indonesia, habis udah nggak bakal diterima, pasti ditolak. Oke, jadi itu yang ketiga, kita tidak bisa ngomong bahasa Inggris sama sekali. Oke, lalu yang keempat, sosmed kita tuh bermasalah. Jadi kalau kita pada saat kita apply visa Amerika ya, jadi kita akan diminta tuh sosmed kita. Biasanya tuh Instagram sama Facebook ya. Jadi ada tim pengecek lah, istilahnya orang-orang yang kedutaan yang ngecek Facebook kita. Jadi kalau di Facebook atau di Instagram kita posting sesuatu yang bermasalah ya, seperti sara atau politik atau menghujat siapa, menghina siapa, itu mereka bisa tahu, mereka bisa lihat dan mereka bisa tolak visa kita loh. Nah, ini juga termasuk untuk Instagram yang dikunci akunnya. Jadi kalau kamu lagi apply visa, usahakan akun Instagram atau Facebook kamu jangan dikunci. Ya, jadi mereka tidak bisa lihat. Oke, penyebab nomor 5 ditolak visa Amerika adalah kalau kita tidak punya pekerjaan. Jadi pada saat kita apply visa Amerika, kita harus ngisi yang namanya formulir DS 160 ya. Jadi di formulir itu ada
diminta untuk isi kan apa pekerjaan kita, kantor kita di mana, atau tempat kita kerja di mana, gaji kita berapa. Nah, kita tuh kalau kita tidak punya kerjaan atau kita kerja tapi gajinya kecil, itu bisa ditolak. Nah, jadi yang aman itu gaji mungkin sekitar belasan juta lah, yang harus 2 digit lah. Jadi yang bisa, yang aman untuk diterima lah ya. Jadi kalau kita gajinya kecil ataupun nggak punya kerjaan, kita bisa ditolak juga sih. Sama ini satu lagi nih, kalau kita menulis kerjaannya ini di formulir DS-160, kita tulis kerjaannya ini. Nah, pada saat kita interview, kita tuh harus kasih tahu, menjelaskan apa pekerjaan kita di Indonesia. Nah, kita tuh nggak bisa jawab itu juga bisa ditolak. Oke, penyebab yang keenam adalah perbedaan data yang kita isi di formulir DS-160 dengan yang kita jelaskan pada saat interview ya. Jadi kan sebelum kita interview, kita kan ngisi dulu tuh yang namanya formulir DS-160 kan. Jadi ada nama kita, tempat tinggal, kita sekolah di mana, kuliah di mana dulu, atau kita kerja di mana. Nah, jadi ada perbedaan data yang kita isi di DS-160 dengan yang kita pas kita interview. Jadi itu nggak boleh beda datanya. Jadi kita tuh harus sesuai dengan apa yang ada di DS-160. Jadi tidak boleh ada beda satupun ya. Jika ada satupun beda, misalnya kita sekolah di sekolah A, lalu kita pas interview kita bilangnya di sekolah B, itu kita bisa ditolak loh. Jadi satu perbedaan aja tuh udah fatal akibatnya. Jadi jangan sampai ada perbedaan lah antara DS-160 dan pas di interview nanti. Oke, penyebab nomor 7 selanjutnya adalah kita tidak bisa menjelaskan itinerary kita di Amerika. Jadi kan nanti kita akan ditanya. Jadi kita ke Amerika tuh mau jalan-jalan berapa lama, mau jalan-jalan ke kota mana, kemana, mau main kemana. Ya pokoknya kegiatan kita di sana lah. Jadi kita nggak bisa menjelaskan apa yang mau kita lakukan di sana. Mau kemana kita jalan-jalan, mau kemana ngapain, makan di mana, atau kegiatan kita tuh kita tidak bisa menjelaskannya. Nah, itu jadi salah satu faktor yang membuat visa kita tuh ditolak. Oke, selanjutnya poin nomor 8 adalah kita bisa ditolak kalau kita ke Amerika planningnya liburan terlalu lama. Jadi kalau kita misalnya di sana kita bilang mau stay bangsa 3 bulan atau 2 bulan, itu kita bisa ditolak. Karena terlalu lama, nggak boleh terlalu lama. Jadi yang aman tuh mungkin sebulan maksimal lah. Kalau terlalu lama kita akan dicurigain kita mau cari kerja di sana. Oke, penyebab selanjutnya nomor 9. Ini dia yang paling krusial. Ini dia paling benar-benar. Jadi sebab yang paling banyak orang ditolak nih, ataupun yang paling berat jadi di nomor 9 ini. Jadi pada saat interview nanti kita akan ditanya, apakah kita punya kenalan, keluarga, saudara, teman atau apa di Amerika. Ini kalau kita bilang yes, kita bilang kita punya kenalan, itu kita udah hampir pasti ditolak. Jadi kalau yang punya kenalan di Amerika, nggak usah ngaku lah, jadi bilang aja nggak punya kenalan. Soalnya ada banyak beberapa follower di Instagram gue ya, yang bilang mereka tuh punya rata-rata punya pacar di Amerika, punya pacar dan punya teman, itu ditolak semua. Itu hampir satu pun nggak ada yang diterima. Jadi yang poin 9 ini benar-benar paling penting. Kalau kita lagi interview, jangan pernah bilang kita punya kenalan di Amerika. Bilang aja kita cuma mau ke Amerika jalan-jalan sendiri, kita tidak punya siapa-siapa di sana dan kita akan pulang. Udah, itu udah paling aman deh. Oke, faktor terakhir nomor 10 penyebabnya adalah faktor bad luck lah. Jadi walaupun kita semua udah kita persiapin, namanya juga kalau hoki kita jelek ya mau gimana lagi, namanya juga hidup. Kadang roda itu berputar ya. Kadang-kadang kita bisa mendapatkan sesuatu yang bagus, ya kadang-kadang kita juga sial lah. Nah, bad luck itu sebenarnya tergantung juga ya, bisa bergantung dari mood para interviewernya, mood yang nanya, atau kita mungkin kurang berdoa atau kurang sedekah, banyak lah. Jadi faktor bad luck ini kita nggak bisa kontrol lah. Cuman kalau kita udah kontrol yang dari nomor 1 sampai nomor 9, ya harusnya sih kita bisa diterima lah. Jadi ya banyak-banyak berdoa aja lah, semoga kita beruntung. Oke, jadi gitu aja deh video kali ini, penyebab 10 faktor atau 10 hal yang bikin pengajuan visa Amerika kita ditolak. Oke, semoga video ini berguna buat kalian yang pernah ditolak dan mau mengajukan visa Amerika lagi. Semoga next interviewnya bisa lebih beruntung lah, semoga diterima.
Dan yang udah diterima visa Amerikanya, kemarin ada beberapa follower gue yang udah diterima, yang sempat cerita ke gue, ya kalian selamat jalan untuk ke Amerika lah. Oke, nanti kita ketemu di Amerika kalau gue punya waktu. Gue ada waktu, gue pasti, kalau daerah-daerahnya deket-deket, ya kita coba usahain kita ketemuan lah. Oke deh, gitu aja. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share video ini apabila bermanfaat. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.